warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia Bapak Ibu guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara akademis yaitu diseminasi atau pembahasan budaya positif sekolah. Untuk urutan acaranya, yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Saiful Mukti. Kemudian yang kedua sambutan dari Ibu pengajar praktik. Yang ketiga pemaparan diseminasi tentang budaya positif sekolah. Mungkin langsung mohon untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Saiful Mukti. Tapi berangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, bersama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini pada berkumpul ini dalam rangka pementasan atau diseminasi maupun tempat di dalam sekolah. Kita berdoa semoga acara pada pagi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, tercapai apa yang akan dituju. Amin. Salam dan salam kita sampaikan pada pimpinan kita yang Muhammad SAW. Semoga kita bersama mendapatkan sahabat beliau di hari kiamat nanti. Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pemimpin Praktik. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi monggo sekolah kami terbuka untuk semua tamu, apalagi kalau yang berminat sangat baik. Jadi pemasaran kami sangat terbuka dan terima kasih atas perkenan hadiah Ibu Pemimpin Praktik. Kemudian kepada Mas Yanis, ini memang tahapan perjuangan jenengan. Seperti saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, saya siap untuk memberikan fasilitas apapun demi lancarnya tahapan-tahapan jenengan, dan semoga nanti sukses sampai menjadi guru penggerak, bukan C lagi, C-nya tidak, ini langsung jadi guru penggerak GP gitu. Sehingga akan menambah jumlah GP yang ada di SMP ini, sehingga kami berharap dengan banyaknya yang menggerakkan ini SMP kita akan benar-benar bergerak, tentunya bergerak gerbong menuju kebaikan, menuju hal yang lebih baik. Ya, monggo untuk kegiatan ini dilanjutkan. Ada banyak yang saya sampaikan, silakan nanti semoga akan menambah praktek baik atau yang positif yang ada di sekolah ini. Memang sebenarnya kalau saya dokumenkan, mungkin praktek-praktek baik itu sebenarnya harus didokumentkan. Jadi apa saja praktek baik yang sudah ada, terus prakteknya bagaimana, terus harus ditingkatkan bagaimana. Nah kemudian kalau macamnya masih kurang, ya ditambah. Praktek apa yang perlu ditambah? Silakan nanti Pak Yani dan teman-teman yang lain menambah. Sehingga tentunya nanti diharapkan SMP ini akan diwarnai oleh sekian banyak praktek-praktek positif yang nantinya akan membuat nama baik sekolah kita. Kemudian yang terakhir, kami mohon maaf Ibu, di memang SMP kita kekurangan fasilitas tempat. Muridnya banyak, hanya fasilitasnya yang
tidak memadai. Seperti yang kita pakai saat ini mohon maaf kelihatannya kan belum dipersiapkan, belum sapu, mohon maaf. Dimohon Mas Heri jadi pertemuan berikutnya sekiranya membutuhkan ruangan ini diminta tolong teman Pak No atau Pak Wasi untuk membersihkan menata sehingga layak tempat untuk dibuat pertemuan. Tentunya semuanya akan memerlukan perpustakaan untuk tempat kegiatan silakan nanti dikondisikan dulu, ya, sehingga layak tempat itu digunakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga acara ini lancar. Kemudian teman-teman juga ikhlas untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti apa yang akan diikhlaskan itu bisa kita terima dan insya Allah nanti bisa kita laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Pengajar Praktik dari untuk waktu dan tempat kami kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bapak Ibu. Sebelum saya mulai untuk memberikan pengantar kepada Bapak Yanis di acara pagi hari ini, yaitu diseminasi atau pembahasan modul 1.4 mengenai budaya positif sekolah. Saya ada pantun Bapak Ibu, semangat. Perahu layar laju di pagi hari. Apa kabar Bapak dan Ibu pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Salam sehat, semangat dan bahagia selalu ya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Campur Barat, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Campur Barat, yang kami banggakan Bapak Yanis Mustafa, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Campur Barat. Marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat limpahannya. Di pagi hari ini kita dapat menghadiri acara diseminasi atau pembahasan budaya positif aksi nyata 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini saya sebagai pengajar praktik dari calon guru penggerak Bapak Yanis Mustafa, di dalam rangkaian mengakhiri modul 1 itu ada yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak, yaitu pengibasan. Pengibasan ini wajib dilaksanakan karena ini juga merupakan tagihan yang harus dilaksanakan oleh Bapak Yanis dalam menyelesaikan program guru penggerak. Jadi mohon dukungan sekali Bapak dan Ibu semuanya nanti untuk dapat berpartisipasi aktif agar nantinya jalannya kegiatan ini dapat berjalan lancar, Bapak Ibu. Kemudian di kegiatan ini nanti Pak Yanis akan memaparkan, jadi berbagi praktik baik. Tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa praktik baik itu juga harus didokumentasikan, juga harus diperbanyak biar nanti juga
bisa menularkan kepada rekan sejawat atau seluruh warga di SMP Negeri 1 Campur Darat Mikini, Bapak Ibu. Untuk pengimbasan atau diseminasi pada budaya positif ini, nanti Pak Yanis ada 2 hal yang akan disampaikan. Waktunya itu kurang lebih 1 jam nih Bapak Ibu. Tetap semangat ya, walaupun panjang kali lebar, tapi kita tetap semangat. Yang pertama nanti Pak Yanis akan menyampaikan terkait dengan hasil belajarnya di LMS pada modul 1.4. Kemudian disusul dengan aksi nyata yang sudah dilaksanakan Pak Yanis sesuai dengan modul 1.4 di sekolah ini. Jadi nanti ada diskusi ngoten nggih Bapak Ibu, dimohon nanti panjenengan bisa bertanya, kemudian bisa memberikan umpan balik, bisa memberikan saran atau istilahnya dukungan kepada Bapak Yanis terkait dengan aksi nyata yang sudah dibuat. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Terakhir saya sampaikan sekali lagi terima kasih. Saya sudah disambut di sini sangat ramah sekali oleh Bapak Kepala Sekolah dan seluruh warga sekolah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ini hal yang baik nanti juga bisa menular, terus juga bentuk budaya positif ya Bapak Ibu, menyambut tamu dengan baik. Kemudian juga di sekolah ini ada budaya yang bagus juga, nanti juga saya bawa ke sekolah saya. Jadi welcome. Jadi kalau saya tarik kesimpulan, Bapak sekolahnya welcome. Itu mungkin nanti akan saya bawa ke sekolah saya, juga bisa ditularkan ke warga sekolah saya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih sambutan dari Ibu Dewi dengan seperti tentunya acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi atau pembahasan tentang budaya positif sekolah kepada Bapak Yanis Mustafa, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Kepala Sekolah Santet 1 Campur, Bapak AKBP yang saya hormati Ibu Pengajar Praktek, Ibu Dewi Lestari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Bapak sejawat yang berbahagia. Puji syukur dan Allah SWT mengucapkan alhamdulillah yang mana kegiatan hari ini dapat bermulai bertemu di lab komputer ini dalam rangka diseminasi pembahasan budaya positif pada modul 1.4. Semoga pada kegiatan hari ini benar-benar menjadikan amal barokah untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk kita sekaligus untuk anak kita, khususnya pada SMP ini bisa mencapai kami ya Tuhan. Langsung saja di sini untuk modul saya sangat berterima kasih kepada Bapak Subagio selaku fasilitator saya yang telah menemani saya dari awal hingga saat ini. Sekaligus saya sangat berterima kasih kepada Ibu Dewi Lestari yang sabar dan telaten serta membimbing kami dalam memandu tugas-tugas yang wajib kami lakukan sebagai calon guru penggerak yang akan sedia. Semoga beliau berdua diberikan kesehatan, diberikan berkah dalam aktivitasnya dan sukses di masa yang akan datang. Berikutnya pendahuluan
Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah-sekolah ini sebagai ladang tempat persembunyian bibit. Agar bibit dapat berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Jadi kita mengacu pada beberapa pendidikan seperti yang kedua, di situ umpamakan adalah sekolah itu adalah sebuah ladang atau sebuah sawah yang dimana kita sebagai guru ini adalah petani dan murid itu diumpamakan adalah bibit tanaman. Nah, karena bibit tanaman tentunya dari waktu ke waktu, dari masa ke masa kita akan selalu memperhatikan dari pertumbuhannya, baik itu nanti kondisi tanahnya atau lingkungan kita sebagai pendidiknya, apakah itu faktor dari siswa di mana kita harus mendampinginya, tetap mendampinginya agar gimana siswa itu terus berkembang menjadi baik, positif dan menuju cita-cita yang diinginkan. Next. Dari uraian tersebut kita dapat memahami sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi kita sebagai among atau yang menuntut, ibaratkan tadi sebagai petani, tentunya bagaimana menciptakan kondisi sekolah kita ini agar murid menyenangkan, membahagiakan. Jadi ketika murid berada di sekolah itu rasanya itu senang. Nah, sekarang ini yang terjadi, saya menganalisa banyak sekali murid kita itu ketika berada di sekolah pada pikirannya atau asumsinya itu pengen pulang, pengen kapan dan pulang gitu. Nah ini mari kita bersama merubah paradigma itu pada siswa, bagaimana agar murid itu menjadi senang berada di sekolah, sekaligus kita menjadi pelindung mereka dan mengembangkan mereka untuk bertumbuh kembang dengan baik, dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep inti budaya positif yaitu ada 6: perubahan paradigma belajar, berikutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah ini ada 6 elemen pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berikutnya berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Apabila nanti siswa kita atau murid kita nanti sudah mempunyai karakter atau yang mempunyai profil pelajar mereka ini, saya yakin dan nanti kita bersama yang pasti mengalaminya bahwa nanti akan ada sebuah perubahan yang sangat positif untuk pembelajaran di siswa akan selanjutnya. Berikutnya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan atau imbalan, reward, ancaman atau hukuman.
Nah, ini seringkali kita pada saat yang lalu dalam mendampingi peserta didik itu kita sering tidaklah dengan apa ya, misalnya kita sering lupa bahwa peserta didik pun juga mempunyai psikologi yang harus kita jaga dan kita rawat. Artinya apa? Ketika kita menemukan peserta didik di kelas yang di situ dimana peserta didik itu tanda kutip tidak apa ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh misalnya dengan mengerjakan tugas yang tidak mau atau yang terlalu malas dalam mengikuti pembelajaran, itu kita sebagai pendidik secara kadang kita itu memberi hukuman kepada mereka. Contoh misalnya, kalau misalnya dengan memberikan tambahan tugas misalnya seperti itu, atau mungkin disuruh anak untuk ke depan kelas terus disuruh membaca dan sebagainya. Terkadang itu bisa apa ya, tidak sering tapi kecenderungan kita tuh melakukan seperti itu. Nah, ternyata pada hukuman seperti itu ternyata kurang baik dan sangat mempengaruhi pada dampak seterusnya. Jadi pada diskusi ini bagaimana mewujudkan dari kesadaran siswa itu secara kesadaran dan ikhlas penuh dalam melaksanakan berbagai keyakinan nanti atau aturan yang berlaku atau norma-norma kebajikan yang berada di sekolah itu. Jadi pembentukan ini perlu proses, tidak langsung instan langsung semuanya bisa dengan melakukan kesadaran ini, tetapi kita mulai dengan pelan-pelan, satu siswa, dua siswa nanti yang akan mempunyai disiplin positif ini nanti dampaknya akan sangat berpengaruh kepada sekolah kita. Saya kira memberikan penghargaan atau reward kita sering juga, contohnya misalnya dengan anak misalnya dalam pembelajaran ketika nanti misalnya mau mengerjakan dan mendapatkan 100 misalnya, nanti saya kasih penghargaan misalnya snack dan sebagainya. Nah, ini ternyata juga kurang bagus ternyata pada dampak psikologi. Jadi anak sebenarnya nanti lebih menggantungkan ketika kita memberikan reward atau penghargaan untuk menyelesaikan dari tugas yang diberikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai ini muncul atas kebersamaan. Jadi misal kalau ke sekolah nanti juga berseragam ya, memakai seragam lengkap, disiplin dan sebagainya. Ini juga dengan kesadaran pribadinya dia mengikuti dari apa yang menjadi aturan atau norma yang berlaku di sekolah. Terus istilahnya itu tidak karena diri. Jadi nilai ini yang sudah kita sepakati utamanya di sekolah seperti itu. Contoh nilai kebajikan di institusi organisasi. Ada 3 contoh. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ada berakhlak mulia, berpendidikan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Terus ada lagi Ibro Primary List Program PGP. Ini nilai kebajikannya antara lain contohnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya nilai kebajikan contoh nomor 3 yaitu keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik pada diri. Jadi ini adalah contoh-contoh pada nilai kebajikan yang bisa kita terapkan pada murid. Jadi kalau nanti murid kita
mempunyai keyakinan atau disiplin positif dari beberapa dari contoh ini, saya kira nanti pada pembelajaran pun ini akan istilahnya lancar ya, mudah dalam kita mendampingi murid menuju apa yang akan dicapai. Berikutnya setelah nilai kebajikan dan disiplin positif, tentunya ada lagi yaitu pada budaya positif ada kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia, dan ini tidak hanya pada orang dewasa saja, tetapi juga pada murid. Ternyata murid itu juga, karena murid ya sama dengan kita, dia mempunyai juga menginginkan kebutuhan dasarnya. Kebutuhannya apa saja? Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Berikutnya cinta dan kasih sayang, love and belonging. Terus 3 kebebasan atau freedom. Yang 4 kesenangan atau fun. Yang 5 kekuasaan atau power. Contoh di sini pada murid ketika dia menginginkan 5 ini, misalnya kesenangan ini, kita murid terkadang kita beri pembelajaran secara terus-menerus dengan rentang waktu yang full, tidak ada ice breaking atau bercanda atau guyon-guyon, itu juga akan jenuh, akan meleleh, akan tidak fokus berundang. Nah, ini juga memerlukan kesenangan. Nah, kita akan mengambil kesenangan itu bagaimana? Misalnya dengan menanyakan kira-kira nanti pengennya apa? Apakah murid itu pengen bernyanyi mungkin, atau pengen berpantun, atau nanti pengen berpuisi. Ini juga bisa diselipkan di sela-sela kita dalam pembelajaran. Tentunya juga terkoneksi dengan materi yang kita ajarkan. Saya matematika ya, tidak mungkin nanti saya suruh langgam Jawa terus yang sifatnya tidak ada koneksinya, tapi harus ada koneksi dengan materi yang kita sampaikan. Nah, kalau kebutuhan dasar nanti, kesenangan nanti terpenuhi, murid nanti akan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Berikutnya kebutuhan bertahan hidup atau survival. Sering saya temui di dalam pembelajaran saya, yaitu yang contoh yang paling mudah saja, yaitu ini alat tulis siswa. Alat tulis siswa itu ketika dipinjam dengan temannya, ketika tidak dikembalikan itu ternyata emosi. Pulpen saya mana? Ini punya saya dan ini dia mempunyai untuk bertahan hidup. Kenapa? Karena pulpen itu sangat berharga. Ketika bapak ibu guru memberikan tugas atau memberikan tolong anak-anak ditulis dan kalau tidak punya pulpen ya, dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Tentunya ini yang contoh yang paling ringan seperti itu. Berikutnya kebebasan freedom. Ini kebebasan dalam arti bagaimana kita memberikan keluasaan untuk murid mengeksplorasi dalam materi. Jadi murid pun sebenarnya kalau kita tanya secara jujur itu pasti juga akan ngomong, saya itu pengennya berdiskusi Pak, saya itu pengennya bagaimana saya itu bisa presentasi, bagaimana saya menghasilkan produk dan sebagainya. Kalau secara jujur kita tanya seperti itu yang saya lakukan. Pengen kebebasan. Tetapi kebebasan di sini bukan berarti kebebasan yang tidak ada kontrol. Tetap kita sebagai pendidik dalam mengkondisikan kelas juga mengontrol dari ustadz didik agar tercapainya dari tujuan pembelajaran. Kesenangan dan kekuasaan. Ini contohnya ya, setiap siswa tadi ya hampir sama dengan yang tadi, yang pembuatan tadi, tapi dia inginnya diakui seperti siswa pengen diakui saya itu sama dengan yang lain seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan. Ketika kita membedakan satu dengan siswa yang lain dari di kelas, otomatis siswa itu akan merasa minder atau merasa bertanya-tanya pada dirinya, kok aku kok tidak ditunjuk dan sebagainya. Nah, ini sebisa mungkin pada kekuasaan power ini sekiranya setiap murid mempunyai keinginan yang sama dengan kita memberikan pelayanan maupun pembelajaran yang sama kepada murid tanpa membedakan siapapun. Cinta dan kasih sayang tadi ada koneksinya dengan kita memperlakukan siswa berada di kelas, jadi sama
entah itu dari latar belakang seperti apa, itu semuanya sama. Kalau diberi reward 1 misalnya atau diberikan nilai 1 juga sama, juga mempunyai kesempatan sama. Kalau memang misalnya dalam pembelajaran itu murid 1 diizinkan untuk misalnya makan apa untuk minum ya berarti murid yang lain juga diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan hal tersebut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 2. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ini kecenderungan murid itu dia melakukannya untuk melakukan tugas-tugas mungkin yang diberikan oleh bapak ibu guru atau rumah itu, kecenderungannya dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, saya nanti kalau nggak pakai sepatu hitam kan saya nanti kan tidak dihukum, saya nanti kan tidak dimarahi mungkin seperti itu kalau ibu. Nah, itu kecenderungannya motivasinya yaitu motivasi ekstrinsik karena dia agar tidak dihukum. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya seperti itu. Nah, kecenderungan murid pada pembelajaran kita kadang yang bapak ibu guru atau saya sendiri yang melakukan itu untuk memacu agar siswa itu aktif atau pembelajarannya itu semangat. Itu kadang itu kita itu keceplosan. Nanti kalau bisa mengerjakan semacam ini tugas yang saya berikan, nanti misalnya saya kasih itu tadi snack, misalnya saya kasih teh lucu, misalnya seperti itu. Nah, ini ternyata pada motivasi ekstrinsik ini kecenderungan seperti itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan kalau bisa. Kenapa? Karena ketergantungan nanti siswa akan melakukan sesuatu hal yang akan diberikan oleh bapak ibu guru karena adanya motivasi dari penghargaan atau reward. Motivasi berikutnya motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Itu. Sekarang 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, ini posisi kontrol ini yaitu posisi kontrol kita sebagai pendidik dengan murid kita, dengan siswa kita. Jadi kecenderungannya ada 5 ini. Kadang itu di penghukum, membuat rasa bersalah, terus jadi teman, jadi pemantau atau manajer. Berikutnya maksudnya 5 posisi kontrol dulu di sini. Penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini pada posisi kontrol ini guru terkadang pendidik atau guru kita ini memberikan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika anak tidak mengerjakan tugas, terus seorang bapak ibu guru atau pendidik ini memberikan tugas tambahan yang dimana misalnya disuruh mengerjakan 10 kali atau disuruh menuliskan nanti saya tidak akan terlambat 100 lembar. Nah, ini juga termasuk dari penghukumnya. Nah, pada penghukum ini, pada posisi kontrol penghukum ini, kecenderungan siswa itu biasanya dia akan mengalami dalam psikologi sakit yang panjang ya. Artinya apa? Dia akan mengenang terus hal yang buruk tadi. Nah, pada contohnya saya sendiri juga pernah merasakan hukuman. Pada saat saya dulu kelas 1 SMP, saya ada memakai setengah leher. Terus pada saat itu ada pembelajaran di kelas, saya dipanggil gurunya, tanya kenapa kamu nggak pakai setengah leher atau aspek gitu ya, ketinggalan. Oh, sudah, silakan berdiri di depan sana, depan pintu gitu. Nah, ini
ternyata hal semacam itu memberikan hukuman itu ternyata akan terus teringat sampai puluhan tahun atau sampai dia nanti akan mau. Nah, ini motion control ini sangat tidak dianjurkan bagi kita karena karena sangat merugikan atau sangat tidak menyenangkan bagi siswa. Berikutnya posisi yang nomor 2, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contoh misalnya contohnya biasanya misalnya di kelas ya, contohnya kamu tahu tidak atau kenapa selama ini kok tidak mengerjakan tugas saya, padahal saya sudah membantu kamu memfotokopi materi dan sebagainya. Nah, posisi hal semacam itu membuat anak itu merasa bersalah. Nah, posisi ini pun juga masih belum dianjurkan untuk kita melakukan itu. Jadi kecenderungannya nanti terus siswa itu merasa bersalah, saya kok terus disalahkan, saya kok merasa kurang dan sebagainya. Ini membuat apa ya, dari dalam diri siswa itu menjadi minder atau kurang percaya diri. Berikutnya posisi kontrol bagi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya ini apabila kita sebagai pendidik itu sering dalam berkomunikasi dengan siswa itu seperti teman, dan murid pun juga menjawabnya seperti teman. Misalnya contoh, pada saat pembelajaran itu misalnya Rudi mengapa tidak mengerjakan? Saya tadi capek Pak. Kenapa kok capek? Ya tadi soalnya saya belum sarapan tadi malam, misalnya harus membantu orang tua dan sebagainya. Nah, kata-kata semacam ini atau berkomunikasi dengan siswa semacam ini termasuk posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi akrabnya bukan sebagai posisi dari guru dan siswa, akan tetapi kecenderungannya posisinya adalah hanya sebagai teman. Berikutnya sebagai monitor, pemantau. Monitor berarti mengawasi. Nah, ini posisi kontrol guru yaitu mengawasi sebagai kontrol. Contoh misalnya ada murid yang terlambat dari gerbang sekolah itu, contohnya ini misalnya dengan ucapan saya itu yang baru datang kemarin, terus tahu tidak aturan di sekolah kita, apalagi itu. Jadi posisinya posisi peran guru kita atau peran guru itu sebagai pemantau atau mengontrol. Jadi terus memberikan namanya penjelasan aturan dan norma. Dan ini pun juga masih belum direkomendasikan kita seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu 5 adalah manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi terakhir ini guru, posisi ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi pada posisi manajer ini kita menggali murid atau berkomunikasi dengan murid. Ini sebenarnya hanya istilahnya menjelaskan atau menyadarkan, kalau boleh saya katakan menyadarkan murid tentang apa yang dia lakukan. Nanti berikutnya ada contoh. Nah, ini contoh kalimat tadi, contoh kalimat menghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, ini contoh nomor 1, ketika mungkin murid kita pada saat pelajaran, pada saat itu misalnya ngobrol sendiri ya, sendiri ngobrol, terus ada di situ ada ibu guru karena jengkel disuruh ke depan terus megang telinga sama
kaki kanannya diangkat. Nah ini contoh posisi kontrol guru sebagai penghubung. Nah ini juga nanti sampai 10 tahun, 15 tahun nanti masih ingat nih siswanya. Oh saya dulu sama Bu A ini disuruh untuk pegang telinga sambil ini terus kata-katanya posisi pada guru ini biasanya kata-katanya terlalu keras, iya, terlalu keras atau emosi. Patuhi aturan saya atau awas dan sebagainya. Ini juga kurang berkoordinasi atau kurang baik bagi kita sebagai pendidik. Nomor 2 yaitu membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sudah berapa kali Bapak harus memberitahumu ya. Jadi seakan-akan itu kita itu istilahnya membuat rasa bersalah siswa, dan siswa itu menjadi apa ya? Bisa ya takut, bisa minder atau jadi apa ya? Kurang termotivasi untuk melakukan hal yang baik. Berikutnya. Posisi berikutnya tadi yaitu ada teman, ada pemantau. Nah ini kalau teman kecenderungannya seperti tadi kita terlalu akrab dengan siswa tanpa ada jarak dari guru. Berikutnya posisi manajer. Nah posisi manajer ini contoh kalimat manajer yaitu apa yang kita yakini atau keyakinan kelas. Terus sebelumnya apa yang kamu lakukan tadi? Saya lihat Bapak kok kelihatannya tetap menggunakan hal itu. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam dirinya. Keyakinan kelas ini bisa kita bentuk setiap pembelajaran kita. Jadi kesepakatan antara keyakinan ini kita bentuk dari guru dengan murid, di mana semuanya dalam posisi menang dan menang. Menang dalam arti bukan pertandingan, tetapi posisi murid juga merasa nyaman dan diuntungkan, posisi kita sebagai pendidik juga merasa senang dan diuntungkan. Jadi kita buat keyakinan bersama. Contoh misalnya dalam keyakinan kelas nanti kita buat kesepakatan setiap murid misalnya boleh menggunakan HP dengan seizin Bapak Ibu guru, dan itu pun keyakinan yang muncul nanti dari murid itu sendiri, bukan kita yang mengintervensi atau memberikan oh ini keyakinannya seperti ini boten. Jadi betul-betul pure dari keinginan siswa. Jadi siswa dengan kesadaran dirinya akan melakukan yang namanya keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah ini menimbulkan sangat berdampak luar biasa. Nah ini contoh keyakinan kelas. Belajar budaya senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Jadi kalau di kelas tidak oleh merenggut. Bapak Ibu guru dan siswanya harus senyum, teko-teko merenggut, teko-teko malah tidak boleh. Jadi ada ini keyakinan yang buat siswa dan kita. Ya, jadi munculnya. Jadi ada budaya senyum misalnya. Kalau datang ya dengan senyum, dengan ramah, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Jadi bagaimana semuanya saling menjaga dalam kebersihan kelas. Mematuhi protokol kesehatan di tangan, berbicara dengan guru atau wali kelas apabila ada masalah di dalam kelas, selalu berdoa sebelum dan sudah kegiatan KBM, peduli sesama dan menjaga solidaritas. Ini misalnya contoh dari pihak kelas. Next, mas. Nah berikutnya segitiga institusi. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagaimana peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah posisi ini dari tadi, posisi yang dari 5 tadi tentunya nanti akan bagaimana menyelesaikannya dalam ketika ada masalah dari murid. Ini kita menggunakan namanya segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi dalam menangani masalah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dalam artian apa? Kita meyakini bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya ini pasti ada kesalahan, gitu. Kan manusia sempurna tidak ada. Jadi pasti ada sebuah kesalahan. Terus setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi, dalam penanganan nanti misalnya masalah nanti ya seperti ini kita menstabilkan dulu identitasnya. Jadi memahamkan kepada siswa
bahwa setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan, pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, itu hal yang wajar saja. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ini dalam artian kamu tentu punya alasan, adakah cara yang lebih efektif. Jadi kita mencoba untuk berkomunikasi dengan siswa. Kita tadi sudah seperti itu. Yang kedua yaitu validasi tindakan. Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Yang apa waktu pembelajaran kok buka HP apa dan sebagainya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan apa yang kita sepakati, bayangan tentang kelas yang ideal. Berikutnya, karena tadi sudah punya keyakinan kelas yang sudah sepakati, misalnya dengan tidak boleh membuka HP tanpa izin bapak ibu guru, maka di sini dalam menanyakan keyakinan ya kembali lagi masih ingatkah kalian dengan keyakinan yang kelas yang kita sudah sepakati. Next, contoh dari kasus ini posisi manajerial dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan skill. Sambil menunggu loading, di sini saya jelaskan. Ini ada siswa menurut saya ketika pada saat pembelajaran sudah saya mulai di situ pada saat atau saya komunikasikan itu karena dia belajar di kantin, maka karena sudah terlambat. Nah, posisi peran kontrol guru sebagai manajer dalam menggunakan skill diskusi yaitu menstabilkan tadi identitas. Jadi sangat yang wajar sekali ketika ada kesalahan sebagainya, terus memvalidasi dari tindakan. Berikutnya yaitu mengatur dari pihak menggunakan tadi. Next, yang berikutnya untuk kasus kedua.
tertutup. Dalam penerapan stimulus itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dalam posisi kontrol saat ini sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar pendidikan nasional. Jadi posisi yang sangat dianjurkan atau yang sangat direkomendasikan yaitu kita sebagai manajer, bukan 4 posisi kontrol yang lain atau menjadi hukum, pembuat rasa bersalah dan lain-lain tadi, tapi kita sangat dianjurkan untuk menjadi manajer. Saya kira itu dari pemaparan saya. Mungkin ada tanya, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya atau menanggapi atau memberikan masukan, waktu dan berkonsentrasi. Itu dari Pak Kris. Terima kasih Pak. Terkait dengan penanganan anak yang katakanlah bermasalah, tadi posisi guru yang bagus sebagai manajer, kalau sebagai penghukum dan sebagainya kan tidak boleh. Cuman niat saya awalnya itu sebagai manajer. Jadi ketika awal ngajar saya jelaskan ini baik-baik bahwa kalau saya masuk harus bersih, harus ini sebagainya. Pertemuan berikutnya belum jalan. Saya tegur lagi, yang piket siapa, saya suruh ini. Saya masih belum memberikan hukuman. Pertemuan berikutnya lagi, tetap lagi. Nah, akhirnya kalau udah mau ya, saya ambil tindakan akhirnya. Ya sebenarnya hukumnya juga nggak ini amat sih, artinya apa? Maksud saya masih dalam tahap mendidik, cuman ya tadi katakanlah secara verbal saya itu agak meninggi. Jadi kalau saya menganggap begini, yang tadi dicontohkan sebenarnya nggak boleh. Jadi seakan-akan kita sebagainya. Tapi saya melihat ya tadi setelah saya ini kok nggak ada perubahan dengan anak-anaknya. Nah, terus dengan cara saya seperti tadi itu, menurut teman-teman menurut jenengan bagaimana? Akhirnya saya itu terus terang menghukum, walaupun nggak secara fisik ya, mungkin kalau fisik ya mungkin ya sekedar apa ya, nggak sampai saya ini ya. Ya jelas secara verbal itu pasti ya dia meninggi saya ini karena di kandang pisah pintu nggak naik ini ya situ. Jadi mohon arahannya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Ini memang sering terjadi ya, tidak hanya pada Bapak Kris saja, saya juga mengalaminya, mungkin dari teman-teman yang lain mengalaminya. Jadi memang karakter siswa yang sangat berbineka tadi, yang sangat bermacam-macam ini memang memerlukan kesabaran yang luar biasa. Nah, luar biasa. Tapi kita kembali lagi, kalau saya sendiri pada saat angkatannya kita kan sebelumnya sudah mempunyai keyakinan kelas Bapak. Jadi keyakinan kelas yang kita sepakati antara siswa dan guru, dan semuanya itu kita lakukan dengan kesabaran sangat tinggi, kita sama dari siswa. Jadi ketika nanti misalnya katakan tadi misalnya satu contoh dengan kebersihan, karena sudah di situ keyakinan yang kita sepakati misalnya kelas ini harus bersih dan sebagainya, maka ketika ada anak misalnya contoh siswa membuang dengan seenaknya, itu kita bisa melakukan segitiga restitusi ini dalam penanganannya. Tentunya juga harus menjelaskan apa tadi yang status integritas, apa yang dilakukan itu, dan itu istilahnya menyadarkan atau dengan cara yang lebih ini. Dan berikutnya kalau besok tidak bisa gimana, kembali lagi ya kita melakukan segitiga restitusi lagi. Saya kira seperti itu, dengan memahami ternyata kalau di agama kita ada an-nadhafatu minal iman, atau kalau tidak dia membersihkan itu berarti belum masuk yang namanya tanda-tanda orang beriman. Nanti mungkin kita bisa melakukan pendekatan seperti itu. Ya harus sabar dan terus semangat dalam pembelajaran. Tapi dalam posisi 5 tahun dulu memang kita sangat dianjurkan pada posisi among dan manajer dulu. Tentu ya
tadi lebih apa ya istilahnya, menurut saya lebih humanis, lebih ini menyentuh dari sisi pada sisi psikologinya tanpa menyakiti dia. Kalau posisi menghukum jelas, membuat rasa bersalah jelas, nanti menjadi pidana gitu. Terus kalau mengatur kontrol kita seakan-akan menjadi pengawas. Kamu di mana? Ini aturannya gimana? Dan ini kan juga posisi-posisi yang tidak direkomendasikan oleh pendidikan kita. Jadi ini memang tantangan kita di sekolah kita biasanya bisa untuk berubah budaya positif ini menjadi lebih baik. Saya kira nanti ke depan 1, 2, 3 dari Bapak Ibu guru yang akan melakukan akan berdampak ke seluruh sekolah dan warga sekolah. Jadi dimulai dari kita sendiri dan nanti dengan yang lain, saya kira nanti akan menjadi lebih baik dan sesuai dengan budaya positif yang digunakan. Saya kira itu mungkin ada tanggapan Bu Iko apa ujian? Terima kasih. Terima kasih Pak Bintang. Ini saya kebetulan guru BK Ibu, jadi mungkin agak pas ya, agak pas ya temanya yaitu tentang budaya positif. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti workshop tentang sekolah ramah anak. Jadi di situ membahas tentang disiplin positif. Jadi di dalam workshop itu, dan ini kebetulan saya terapkan. Jadi mungkin saya bertanya atau bisa dibilang curhat atau bukan ini hampir sama sebenarnya dengan Pak Pres, tapi ini kebalikannya. Karena gini, kalau waktu saya workshop ini kan Bu, ini budaya positif itu akan cepat tumbuh kalau kita mengubah yang sebelumnya di sekolah, bahkan mungkin di semua sekolah ya, selalu ada hukuman atau sanksi atau punishment kepada anak-anak yang melanggar. Jadi kenapa enggak kita ubah ke rewardnya? Jadi anak-anak itu mungkin suatu saat akan mematuhi peraturan, tapi karena terpaksa, mungkin karena takut dengan gurunya, takut dihukum dan sebagainya. Dalam workshop itu dipaparkan kenapa enggak diubah supaya anak timbul budaya positif. Kenapa enggak diubah kita memberikan reward? Jadi diubah ke anak-anak yang sudah berlaku sesuai dengan aturan, itu kita berikan reward. Gitu. Jadi nanti tujuannya anak-anak yang belum atau masih melanggar itu nanti akan tergerak untuk mengikuti temannya yang dapat reward. Jadi semacam pancingan atau pancingan. Jadi mereka stimulus, mereka bisa berbuat baik kalau kita beri hadiah dulu gitu. Meskipun itu mungkin dalam pemaparan Pak Yanis mungkin salah ya, karena timbulnya budaya positif itu lebih baik kita arahkan dari kesadaran kita dan anak-anak. Itu mungkin saya minta saran, dan kenyataannya itu saya praktekkan. Kalau anak-anak dapat reward itu lebih cepat Bu, berubahnya lebih cepat ya. Kalau menimbulkan kesadaran mungkin dari satu kelas 1 atau 2 paling banyak 5, tapi nunggunya semua dalam satu kelas ya itu lama sekali, dan melihat dia sampai kita itu kan hampir 1000 lebih ya. Jadi kalau menunggu prosesnya timbul budaya positif itu cerita saya yakin lama, dan mungkin anak itu sudah lulus kerjanya atau belum mungkin akan sulit. Dan itu saya minta saran atau pertanyaan yang baik gimana? Kalau Pak Pres mungkin setelah lama karena dibawa anaknya enggak berubah akhirnya dihukum, karena mungkin kita terus terang sebagai guru kadang kan kita bergetar lama enggak berubah akhirnya ya wes kamu gini dihukum. Tapi kalau saya menerapkan kebalikannya, anak-anak saya kasih reward cepat, jadi mereka itu kondusif sekali. Tapi mungkin itu enggak baik ya Pak ya. Enggak baik karena mereka berubah karena dapat hadiah, tidak karena kesadaran mereka. Itu di sini. Sangat luar biasa, beri tepuk tangan boleh ya? Luar biasa. Baik, saya akan mencoba menjelaskan apa yang ditanggapi oleh
tadi. Jadi siswa kita memang akan kecenderungannya lebih berubah lebih cepat karena sebuah penghargaan atau reward. Nanti saya berikan sesuatu pasti ada semangat. Saya sudah mencontohkan di kelas saya coba sebelum ini Bu. Sebelum ada pembelajaran dari tempat saya berikan. Nanti kalau yang paling cepat dan dapat 100 pada tugas matematika saya beri misalnya coklat. Oh cepet Pak, sumpah cepet. 5 menit berbulan semuanya cepet. Tapi ketika saya akan berjalan lagi mengikuti pembelajaran lagi, ketika saya tidak punya ribut dan sebagainya, anak itu malah jadi malas lagi kembali ke bawah. Jadi Pak dan sebagainya ini yang saya alami. Sedangkan dari modul itu memang betul. Jadi penghargaan itu hanya sesaat. Ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa akan benar-benar termotivasi, senang banget. Tapi itu pun tidak akan berjalan lama karena hanya kesenangan sesaat atau tidak akan bertahan lama. Jadi ketika nanti ada penghargaan, misalnya ada tadi ya semangat, kalau tidak ada kembali lagi ke nol seperti itu. Nah, pada posisi manajer atau posisi ini, pada posisi guru itu sebagai posisi komponen atau manajer, menggunakan segitiga restitusi ini diharapkan Bapak Ibu guru bisa merubahkan dia paradigma atau pikiran bahwa siswa itu bisa kita rubah. Nah itu ya menggunakan tadi menstabilkan dengan bahas terus identifikasi masalah dan menanyakan kelas. Tentunya keyakinan kelas ini akan muncul ketika Bapak Ibu semuanya membuat sebuah keyakinan kelas. Nah pertanyaannya, kita kan masih belum ada namanya sosialisasi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan terbentuk dan disepakati oleh guru dan siswa yang posisinya dalam kontrol ini menang dan menang, bukan menang kalah. Kalau penghukum tadi posisi guru menang tapi posisi siswa kalah, menyakitkan. Dihukum itu mesti rasanya sakit. Nah itu pun juga akan membuka sampai waktu yang sangat lama dan ini tidak disarankan dan tidak dibenarkan. Nah, kalau posisi menang dan menang atau boleh juga sangat diucapkan juga tidak benar, maka itu yang terjadi adalah kesadaran yang timbul atas dirinya secara fisik maupun estetik. Jadi dia bukan karena diberikan dari sama begitu tapi dia muncul karena saya memang di sekolah di sini saya mempunyai norma atau kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang saya yakini dan harus saya jalani seperti itu. Jadi kalau ke sekolah saya pakai seragamnya seperti ini, pakai sepatu hitam, itu atas timbul, atas muncul itu karena dari dirinya sendiri, bukan karena aturan, peraturan, bukan nanti karena takut dengan Pak Arif, mungkin di gerbang nanti ada Pak Arif, atau mungkin karena ada hadiah dari Bu Fitri, boleh dapat hadiah, bukan karena itu, tapi muncul karena memang betul-betul inner dari dirinya sendiri. Saya kira seperti itu. Untuk tantangannya memang bagaimana ya, tantangan ini pada sekolah kita ya kita saya yakin dari Bapak Ibu guru di sini berangkat dari sini yang keluar nanti setelah ini dengan menggunakan spiritual institusi pasti akan membawa perubahan dan paradigma di sekolah kita. Jadi nanti akan pasti berubah tentunya seperti itu. Saya kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau tanggapan atau pesan mungkin. Pas ya. Oh iya, Ibu silakan. Terima kasih Pak Yanis, kita beri tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu luar biasa dari Pak Yanis tadi untuk memaparkan proses budaya positif di sekolah, dan tadi juga beliau sudah memberikan contoh-contoh implementasi atau penerapan terkait dengan budaya positif tadi dipoinkan di restitusi tadi Bapak Ibu. Nah di sini saya kan juga sebagai peserta saya ingin bertanya ke Bapak Yanis, tadi sudah melaksanakan aksi nyata terkait dengan restitusi Bapak. Nah saya ingin tahu rencana panjenengan selanjutnya dari kegiatan atau aksi nyata restitusi itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi
apa yang akan saya lakukan selanjutnya setelah dari sisi ini untuk menangani masalah. Tentunya dimulai dari saya sendiri, saya tetap akan menjalankan atau mengaplikasikan dari peran guru posisi pembantu guru ini sebagai amok atau manajer ini untuk keseharian ke depannya. Sekaligus saya akan melakukan pembiasan kepada komunitas praktik saya untuk menerapkan dari amok atau manajer ini untuk ketika menghadapi masalah yang terjadi pada pembelajaran dalam kelas. Tentunya memang ini bukan sulapan bim salabim langsung berhasil, tetapi ya pelan-pelan tapi pasti insya Allah nanti saya punya keyakinan bahwa sekolah kita bisa menerapkan apa yang menjadi standar pendidikan nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya kira itu. Saya kira terima kasih. Sebagai penutup, saya di sini masih banyak kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Tentunya terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam kegiatan saya. Semoga Allah SWT membalas Bapak Ibu dengan banyak rezeki, sehat, makmur dan sukses di masa yang akan datang. Bagi saya ada khilaf, ada salah, tutur kata dan apa saja yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq wa bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu doa. Mohon Pak Kresanto waktu tempat kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Kris atas doanya. Semoga berkah untuk kita semua dan Indonesia. Monggo untuk sesi berikutnya foto mungkin monggo Banten ke depan. Ya, masuk. Nio. Ya. Tahu mengapa Bapak memanggil Nio ke sini? Belum tahu ya. Jadi begini Nio, tadi Bapak melihat Nio terlambat masuk kelas pada saat pembelajaran. Kira-kira ada apa? Belajar di mana? Di kantin. Ini tentunya masih ingat untuk keyakinan kelas kita kesepakatannya apa coba? Dilarang telat masuk kelas. Iya, dilarang masuk kelas telat. Untuk kedepannya Nio akan seperti apa? Baik, ya. Jadi hal yang wajar ketika melakukan kesalahan. Penting Nio sudah punya untuk Waalaikumsalam. Silakan.
Intan, apakah Intan paham kenapa Bapak Yanis memanggilnya ke sini sebelumnya? Jadi begini Intan, tadi pas Pak Yanis melakukan pembelajaran, menjelaskan pembelajaran, kelihatannya Intan bunda dan selalu melihat handphone di bawah meja. Kira-kira ada apa di pembelajaran? Masih ingat keyakinan kelas kita? Apa coba? Jadi ketika nanti kedepannya ada yang ingin melihat HP atau bagaimana, itu nanti insan bisa izin terlebih dahulu. Nanti kira-kira yang akan dilakukan insan kedepannya bagaimana? Tidak akan memulainya lagi saat Pak Yanis Besok coba dijelaskan sore. Ya, tidak apa-apa. Refleksi untuk kegiatan diseminasi budaya positif hari ini dari Pak Yanis adalah saya semakin jelas mengerti bagaimana itu budaya positif, dan saya akan menerapkan semuanya ke anak didik saya di sekolah supaya lebih baik lagi anak-anak, supaya saya bisa menempatkan diri belajar menjadi manajer, bukan sebagai teman atau yang lainnya. Terima kasih.